Selamat pagi para mahasiswa, teman-teman sekalian. Pada hari ini kita masuk pada materi yang baru. Materi kita adalah karya pastoral dan pastoral umat. Pastoral umat. Istilah pastoral suatu istilah dalam tubuh gereja. Kata dasarnya adalah pastor, yang artinya gembala, pemimpin, pelayan, abdi, atau pemelihara. Kata pastoral, suatu istilah berkaitan dengan segala tugas seorang gembala. Istilah umat sama artinya dengan kata jemaat atau gereja, yang berasal dari bahasa Yunani, yakni ekklesia. Ekklesia berarti kumpulan atau pertemuan. Namun, dalam gereja, pengertian ekklesia tidak berarti suatu kumpulan biasa. Artinya, kumpulan yang terpanggil secara khusus. Pastoral umat adalah penggembalaan terhadap umat Allah, atau bimbingan kepada umat Allah dalam perkembangannya di mana umat Kristen hidup. Pastoral umat adalah suatu tugas pelayanan yang dijalankan oleh petugas resmi gereja yang mendapat kuasa dari dan diutus oleh gereja atas nama Kristus sebagai pengentara kebenaran iman dan rahmat bagi keselamatan umat Allah. Karya pastoral. Segala kegiatan yang berkaitan dengan karya penggembalaan umat manusia disebut karya pastoral. Dalam konteks pelayanan atau pemeliharaan jiwa-jiwa, atau kita sebut juga sering cura animarum, umat manusia, maka karya pastoral adalah karya yang lebih bersifat ilahi daripada manusiawi. Karya pastoral sebagai suatu cura animarum mengingatkan kita kepada suatu karya kerasulan yang dijalankan secara khusus oleh para kaum tertahbis, klerus maupun hierarki, ya. Dalam gereja, yaitu uskup dan imam. Di pihak lain, sebagai gereja dalam aksi, karya pastoral merupakan pelayanan kepada umat dalam satu kesatuan klerus dan awam. Kaum tertahbis dan non-tertahbis bekerja sama. Berikutnya kita mau melihat visi dasar dan landasan pastoral umat. Visi dasar pastoral umat adalah yang pertama, meningkatkan kualitas iman umat. Perlu disadari bahwa karya pastoral adalah karya yang lebih bersifat ilahi daripada manusiawi. Maka karya pastoral lebih berfokus pada pelayanan spiritual ataupun rohani umat. Yang kedua adalah membangun masyarakat baru. Karya pastoral adalah suatu karya yang bersifat inklusif misioner, artinya terbuka menjangkau semua orang. Dalam hal ini, fokus reksa pastoral tidak terbatas hanya pada komunitas Kristiani, melainkan mencapai semua orang yang berada di luar komunitas Kristiani. Juga tidak hanya terbatas pada urusan internal gerejawi, melainkan mencapai urusan sosial, kemasyarakatan, dan urusan-urusan kemanusiaan lain yang terinspirasi pada karya pelayanan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah membangun manusia yang integral. Karya pastoral merupakan karya penyelamatan dan pembangunan manusia yang utuh atau integral, bukan hanya jiwanya. Maka dalam karya pastoral, semua dimensi kemanusiaan harus menjadi fokus pelayanan dengan tujuan membangun manusia yang berkepribadian yang utuh ataupun integral. Ini dijelaskan juga di dalam Gaudium et Spes artikel 41, juga di dalam Apostolicam Actuositatem artikel 5. Berikutnya kita mau lihat landasan pastoral umat. Yang pertama landasannya adalah
Tindakan Allah dalam diri Yesus Kristus, gembala yang baik. Berpastoral merupakan suatu karya gereja yang bersumber pada tindakan Allah dalam diri Yesus Kristus. Mazmur 23 menegaskan bahwa Israel memperlihatkan Yahweh sebagai gembala yang selalu siap menjaga dan membimbing umatnya menjadi satu kawanan umat Allah. Demikian pula dalam Perjanjian Baru, Yesus diimani sebagai gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 1-21. Yang tidak melupakan domba-dombanya, bahkan domba-domba yang hilang dicarinya sampai menemukannya kembali. Konstitusi De Verbum menegaskan bahwa wahyu adalah pemberian diri Allah, dan iman adalah jawaban manusia atas pemberian diri Allah itu. Lewat pewahyuan dirinya, Allah memperlihatkan bahwa Dia selalu membimbing dan menggembalakan umatnya sampai ke rumahnya. Lumen Gentium menegaskan bahwa pewahyuan diri Allah dan iman itu terlaksana dalam kebersamaan umat Allah. Jadi kita bisa pahami bahwa gerak karya pastoral mengikuti dua arah, yakni yang pertama, gerak pastoral menuju manusia. Dalam hal ini, usaha pastoral adalah untuk menunjukkan bahwa Allah adalah sumber dan pemrakarsa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Sebab Ia menghendaki keselamatan diperuntukkan bagi semua manusia. Yang kedua, gerak pastoral dari manusia menuju Allah. Dalam kesadaran ini, tujuan karya pastoral adalah mengarahkan, membimbing, menuntun sekaligus mengundang manusia untuk beriman kepada Allah. Landasan yang kedua adalah panggilan Kristus kepada para murid. Kristus Sang Gembala Agung senantiasa setia pada tugas penggembalaan umatnya. Dalam menjalankan tugasnya, Yesus tidak bekerja sendiri, tetapi Ia memanggil murid-muridnya untuk bekerja bersamanya. Ia menjadi guru bagi mereka yang mendidik, melatih dan mengutus mereka ke segala penjuru dunia guna turut mengambil bagian dalam pelaksanaan tugas penggembalaan Yesus Kristus terhadap umat manusia. Landasan yang ketiga adalah gereja melanjutkan tugas perutusan Yesus Kristus. Pertama, Kristus memanggil manusia untuk menjadi anggota tubuhnya. Gereja berada di tengah-tengah dunia dengan tugasnya yang khas ialah menggarami dunia, agar dunia mengalami dan merasakan keselamatan yang dibawa Yesus Kristus. Dengan kata lain, gereja sesungguhnya terpanggil untuk melanjutkan tugas perutusan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia sebagai imam, nabi, dan raja. Yang kedua, gereja sebagai umat Allah dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus Sang Gembala yang baik. Seperti Kristus menggembalakan umatnya, maka gereja hendaknya melanjutkan tugas penggembalaannya itu bagi umat dan masyarakat melalui dua model pelayanan pastoral. Yang pertama adalah pastoral ad intra, yaitu suatu pelayanan pastoral bagi semua anggota gereja. Yang kedua adalah pastoral ad extra, yakni suatu pelayanan pastoral yang mengusahakan kemajuan hidup seluruh manusia. Yang ketiga adalah doa Yesus bagi murid-muridnya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi, seperti Kristus diutus Bapa, kini Kristus mengutus umatnya ke dalam dunia. Dalam konteks ini dapat diketahui bahwa pengutusan dari Allah terlaksana dalam Kristus dan lebih lanjut dalam gereja. Demikian teman-teman materi kita pada hari ini.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik.